Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama tentang struktur dan kebahasaan teks narasi. Pertama, kita akan belajar tentang struktur teks narasi. Struktur teks narasi ada 3, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Nah, orientasi itu yaitu bagian di mana pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Di bagian inilah diperkenalkan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi, serta para tokohnya. Lalu ada komplikasi. Komplikasi yaitu bagian di mana tokoh utama menghadapi rintangan dalam mencapai cita-citanya. Di bagian ini konflik mulai terjadi. Yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi ini bagian permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama telah diselesaikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan teks narasi ada 4. Yang pertama menggunakan kata kiasan atau metafora. Yang kedua melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga menggunakan kata benda, sifat, frasa atau klausa. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Kaidah kebahasaan teks narasi yang pertama menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora didefinisikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misal, tulang punggung dalam kalimat, pemuda adalah tulang punggung negara. Metafora adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Metafora adalah gaya bahasa perbandingan. Kemudian, kaidah kebahasaan teks narasi yang kedua yaitu melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti bisa kata benda, frasa, atau kata ganti. Kata kerja transitif dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, saya makan sebuah apel. Saya mencintai ibu saya. Jadi, kata kerja transitif membutuhkan objek sebagai pelengkap agar artinya dapat dengan mudah dimengerti. Lalu, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap kalimat. Tidak seperti kata kerja transitif, kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, dia jatuh, mereka tertawa. Kata kerja intransitif dapat diikuti kata keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti kata benda. Kaidah kebahasaan teks narasi yang ketiga yaitu menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Penggunaan kata tersebut disesuaikan dengan topik yang diuraikan atau dinarasikan. Dan kaidah kebahasaan teks narasi yang terakhir yaitu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contoh penanda urutan waktu seperti pertama-tama, lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya, dan lain sebagainya.
cukup sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih semuanya, selamat belajar.